Kunut misalnya. Di Muhammadiyah itu nggak mempersoalkan kunut. Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Majelis Tarji menfatwakan kunut bid'ah, tak ada. Kecuali Wahabi. Ya, kecuali Wahabi. Tak pernah. Subhanallah. Ayolah Ustaz, katakanlah yang jujur, jangan jadi orang munafik, katakanlah yang sebenarnya. Jangan karena kita berbicara di depan di partai, jangan karena kita takut ditinggalkan oleh jamaah sehingga kita mulai sembarang saja berbicara. Di Tarjih Muhammadiyah itu sudah jelas bahwasanya terkait dengan kunut itu hadisnya dhaif. Karena hadisnya dhaif terkait kunut subuh, maka Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut subuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi dengan kami di Lampai Channel berbagai manfaat. Pada kesempatan kali ini sahabat Lampai Channel, seperti biasanya kita akan membahas di Lampai Channel ini hal-hal yang perlu kita luruskan, hal-hal yang perlu kita tanggapi, hal-hal yang perlu kita meminta terkait dengan bukti dalam hal perkara agama, yang mana tentunya mereka di sini apalagi menyudutkan terkait dengan sebuah lembaga, sebuah organisasi, atau khusus dalam penyimpangan-penyimpangan terkait dengan syariat yang kita akan bahas di Lampai Channel. Nah, di sini sahabat Lampai Channel kita akan membahas terkait dengan Ustadz Adi Hidayat, yang mana dia mempermasalahkan, katanya dia mengatakan yang mempermasalahkan kunut itu hanya Wahabi. Dan dia tidak pernah mendapatkan satu orang pun dari Majelis Tarjih Muhammadiyah yang mempermasalahkan kunut. Hanya saja yang mempermasalahkan kunut adalah Wahabi. Dan kita akan meminta terkait dengan bukti hal itu ya. Jadi antum saksikan secara keseluruhan supaya tidak ketinggalan hal-hal yang perlu kita diskusikan, karena ini mungkin agak panjang, bisa 10 menit sahabat Lampai Channel. Antum saksikan, jangan sampai ada kata-kata yang prinsip yang antum ketinggalan dalam hal itu, karena antum tidak melihat secara keseluruhan sehingga goals di dalam diskusi kita itu tidak didapatkan. Ayo kita saksikan, saya tidak berpanjang lebar ya, kita saksikan dulu Ustadz Adi Hidayat berbicara, kemudian kita akan mensanggah, dan setelah itu kita akan memperlihatkan terkait dengan benar nggak Muhammadiyah tidak mempermasalahkan kunut, dan itu kita akan lihat jawaban dari Ustadz Muhammadiyah sendiri. Ayo kita saksikan ya. Kunut misalnya. Di Muhammadiyah itu nggak mempersoalkan kunut. Saya belum pernah temukan ada orang Muhammadiyah di Majelis Tarji menfatwakan kunut bid'ah, tak ada. Kecuali Wahabi. Ya, kecuali Wahabi. Tak pernah saya temukan. Bahkan fatwanya yang terjadi ketika ada imamnya kunut yang di belakang mengaminkan, ketika imam di depan pun tak kunut, yang di belakang tak usah sujud sahwi. Jadi tataran konsep di atas itu sudah selesai. Oke sahabat Lampai Channel, kita tidak saksikan secara keseluruhan ya, tapi kita sudah dapat goalsnya yang perlu kita bahas di sini. Dia mengatakan bahwasanya sahabat Lampai Channel tidak ada yang mempermasalahkan dalam seorang pun dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah itu yang mempermasalahkan kunut kecuali satu, yaitu kecuali Wahabi. Nah sekarang Ustadz, sebelum kami bahas, saya mau bertanya Ustadz, Wahabi yang antum maksudkan itu siapa? Saya yakin dan antum paham tentang yang dimaksudkan dengan tuduhan Wahabi itu, saya yakin antum tahu, dan saya yakin itu orang-orang Muhammadiyah, ustaz-ustaz Muhammadiyah paham tentang hal itu. Siapa yang pertama mencetus gelar Wahabi ini, kepada siapa dia diberikan, dan sampai kepada siapa sekarang. Karena perbedaan antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Abdul Wahab bin Rustum itu saya yakin antum pasti tahu sahabat Lampai Channel. Jangan jadi orang munafik ya Ustaz ya. Katakanlah yang sebenarnya. Dan saya lihat di sini sahabat Lampai Channel, yang lebih menarik sahabat Lampai Channel, di sini di belakangnya itu kita lihat di situ ada nomor 12, lambang sebuah partai, organisasi partai, itu subhanallah. Ayolah Ustaz, katakanlah yang jujur, jangan jadi orang munafik, katakanlah yang sebenarnya. Jangan karena kita berbicara di depan di partai, jangan karena kita takut ditinggalkan oleh jamaah sehingga kita mulai sembarang saja berbicara. Itulah musibah ketika kita sudah terkenal. Ya, musibah sangat besar itu ketika kita terkenal. Ya, saya yakin antum pasti tahu Ustaz. Ya, jangan jadi orang munafik, saya katakan seperti begitu. Ya,
Muhammad yang dimaksudkan Wahabi itu Wahabi yang mana? Coba jelaskanlah ya, jangan sembunyi-sembunyi hal itu. Ya, dan kita tahu ustaz-ustaz salaf, ustaz-ustaz Muhammadiyah itu tidak melaksanakan kunut. Artinya apa? Ada permasalahan dalam masalah hadis kunut di situ. Ya, dan Salafi juga tidak mempermasalahkan hal itu. Ya, hanya mereka membahas saja. Ya, sehingga kita lihat Salafiyah itu tidak mematok bahwasanya kunut itu tidak bisa, tidak, itu khilafiyah sahabat lampai channel ya. Itu Ustaz sekelas Ustaz Adi Hidayat seperti itu ya, sekelas antum Ustaz ya, tidak bisa memahami hal-hal yang seperti itu. Kunut itu perkara khilafiyah ya, sehingga ustaz salaf itu kalau memang di mereka, di ustaz salaf salat di antara di mereka saja mereka tidak kunut, tapi kalau mereka salat menjadi imam di masyarakat mereka kunut, di tempat di situ dilaksanakan kunut. Itu jangan antum buat fitnah lagi, kerancuan di dalam hal itu sahabat lampai channel ya. Dan inilah kita tahu, saya sudah katakan tadi, Ustaz Ahli Hidayat ini kalau dia mentafsirkan sebuah ayat luar biasa ya, Mu'tazilah betul ya, mentafsirkan Al-Quran dengan otaknya sendiri, padahal sekelas dia siapa ente? Ya seharusnya dia mengambil kaulnya para sahabat. Oh, Ibnu Abbas mengatakan seperti begini, Abdullah bin Mas'ud mengatakan seperti begini, kemudian turun kepada tabi'in ya, turun kepada tabi'in. Ya, setelah itu masuk kepada siapa, Mujahid mengatakan seperti begini, Ibnu Katsir mengatakan seperti ini. Ya, setelah itu dia simpulkan, kesimpulan seperti itu. Itu bukan dari awal sudah pendapatnya ya. Itu jauh panggang daripada api. Kita tidak mengambil orang-orang yang seperti begitu. Ya, kita mengambil pendapat yang dia sandarkan kepada pendapat para sahabat dan para ulama lain, kemudian menyimpulkan. Itu yang benar ya, bukan mentafsirkan secara dengan otaknya sendiri ya. Oke, sahabat lampai channel, saya tidak berpanjang lebar. Kita akan melihat sahabat lampai channel, saya katakan tadi antum saksikan secara keseluruhan ya terkait dengan ini. Dan tadi saya sudah katakan, saya minta ya kepada Ustadz ini dia jelaskan yang dimaksudkan Wahabi itu siapa ya. Jangan jadi orang munafik Ustadz ya, jelaskanlah kepada yang benar ya, terang beneran. Jangan karena sudah terkenal, jangan karena takut ditinggalkan oleh jamaah, jangan karena berbicara di depan di partai ya, sehingga kita lupa akan kebenaran, terlupa akan sejarah, menjadi buta akan sejarah itu ya. Ayo katakanlah yang benar saja ya, walaupun orang tinggalkan kita ya sahabat lampai channel. Ayo kita saksikan sahabat lampai channel, benarkah Ustaz Adi Hidayat mengatakan di Muhammadiyah itu tidak membedakan terkait dengan kunut? Kita lihat Ustaz Muhammadiyah sendiri yang membahas terkait dengan ini. Hayat. Baik, tentang kunut, sesungguhnya ini adalah persoalan khilafiyah. Ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Di Tarjih Muhammadiyah itu sudah jelas bahwasanya terkait dengan kunut itu hadisnya dhaif. Karena hadisnya dhaif terkait kunut subuh, maka Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut subuh. Jadi Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut subuh. Nanti kita skip dulu. Di dalam Muhammadiyah tadi Ustaz Adi Hidayat katanya Muhammadiyah tidak mempermasalahkan kunut subuh ya, apalagi membedakan kunut subuh. Nah, di sini sahabat lampai channel, ini bagus Ustaz ini dia menjelaskan. Ya, dia menghindari kalimat-kalimat yang provokatif di dalamnya. Artinya apa? Di dalam Muhammadiyah itu mereka mendhaifkan hadis terkait dengan apa? Terkait dengan kunut, sehingga di Muhammadiyah tidak melaksanakan kunut. Artinya sahabat lampai channel, kalau kita mengambil dari perkataan Ustaz Adi Hidayat bahwasanya di Muhammadiyah tidak mempermasalahkan kunut, loh lantas kenapa mereka tidak melaksanakan? Karena di situ ada hadis yang dhaif, maka itu suatu permasalahan. Ya kan, coba dia bahasa Indonesia, satu permasalahan, bagaimana akan mengambil sebuah yang bermasalah, melaksanakan yang bermasalah, ya kan tidak mungkin. Maka sesuatu yang bermasalah di situ itu pasti mereka tinggalkan. Maka permasalahannya adalah dhaif, itu suatu permasalahan. Ya, kalau sahih bukan suatu permasalahan, maka Muhammadiyah tidak mengambil hadis itu karena dengan alasan hadisnya dhaif. Ya, sebagaimana Ustaz ini tadi mengatakan. Hayya, kita lanjutkan. Dengan masih bisa pula kalau kurang yakin, karena majalah Suara Muhammadiyah ada edisi online-nya, itu bisa googling lagi Suara Muhammadiyah kunut subuh. Nah, itu nanti akan ada pembahasannya di situ. Kenapa tidak mengamalkan kunut subuh? Karena bagi Majelis Tarjih Muhammadiyah bahwa kunut subuh hadis-hadisnya itu dhaif. Karena hadisnya dhaif, maka tidak bisa
diamalkan. Meskipun demikian, kita mengakui bahwasanya ini adalah ranah perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tetapi putusan tarjih sudah jelas bahwasanya itu hadisnya dhaif, sehingga warga Muhammadiyah tidak mengamalkan kunut. Wallahu alam bishawab. Ya, itu sahabat lampai channel. Artinya di sini sahabat lampai channel kita sudah menyaksikan bahwa di warga Muhammadiyah tidak melaksanakan kunut subuh, dan di suara Muhammadiyah antum katanya disuruh googling saja bahwa di situ antum akan dapatkan bahwa suara Muhammadiyah itu mereka tidak melaksanakan kunut subuh dengan alasan bahwasanya semua hadis yang dhaif. Maka di situ adalah suatu permasalahan. Ya, saya katakan itu suatu permasalahan. Bukan hanya Wahabi yang mempermasalahkan, bukan, Muhammadiyah juga mempermasalahkan terkait dengan kunut. Kalau mereka tidak mempermasalahkan, pasti mereka melaksanakan kunut. Ya begitu juga dalam Salafi yang antum tuduh itu sebagai Wahabi. Subhanallah. Ayolah katakan yang benar saja. Jangan hanya karena kita berbicara dengan partai, kita takut ditinggalkan jamaah sehingga sembarang kita menyampaikan, ya kita menutupi kebenaran. Bagaimana tanggapannya antum sahabat lampai channel? Kita diskusi saja di kolom komentar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين